Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah dari pemrograman framework yang dimana berjudul terkait sistem inventaris gudang sederhana. Nah, perkenalkan di sini saya Ilham Muhammad Firdaus sebagai ketua. Lalu selanjutnya itu adalah Hadi, silakan Hadi. Saya Muhammad Radiansa Sauki. Selanjutnya, silakan. Saya Muhammad Azharudya Ilmal Yakin. Nah, itulah beberapa anggota dari kelompok satu kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar dari mata kuliah pembangunan framework ini. Di sini kami ditugaskan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang dimana diperuntukkan untuk kebutuhan gudang ya, yang dimana di beberapa fitur tersebut harus ada beberapa ketentuan, beberapa ketentuan. Ketentuan di situ harus ada sistem yang menampilkan yaitu terkait riwayat mutasi, laporan barang masuk dan keluar itu kan ya, dan juga approval dari beberapa peran penting dari kepemilikan gudang tersebut itu kan ya. Nah, di sini untuk beberapa peran tersebut kita dibagi menjadi tiga. Pertama itu adalah pimpinan, yang kedua itu adalah admin gudang, dan yang ketiga itu adalah staf gudang. Nah, untuk staf gudang sendiri nanti akan dijelaskan terkait eh, barang masuk dan barang keluarnya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Radiansyah, dan untuk admin gudang itu nanti akan dijelaskan oleh saya, dan untuk pimpinan nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Azhar. Nah, untuk sekarang ini kita akan mendemokan dulu bagaimana cara kerja dari aplikasi sistem inventaris gudang sederhana ini ya. Nah, di sini kita langsung saja gitu kan ya ke pendemoan aplikasinya. Silakan dari Muhammad Radiansa sebagai staf gudang dijelaskan dulu. Baik. Nah, di sini awalan kita login terlebih dahulu yaitu gudang.com. Nah, nanti seperti ini tampilannya, ada bagian dashboard, barang masuk, barang keluar, laporan stok, laporan masuk, laporan keluar, dan riwayat mutasi. Nah, di bagian dashboard ini ada data barang, data kategori, stok masuk, stok keluar, dan peringatan stok. Nah, di sini peringatan stok ini ketika di bawah maksimal minimal di bawah 5 nanti akan menampilkan peringatan di sini. Lalu di sini ada grafik yaitu aktivitas stok 7 hari terakhir, dan di sini ada mutasi terakhir. Nah, kita mulai saja yaitu di bagian barang masuk kita mengajukan. Di sini tampilan barang masuknya seperti ini, ada kode, tanggal, daftar barang, supplier yang diajukan oleh siapa, dan statusnya apa. Nah, di sini seperti contohnya kita masukkan barang saja. Kita pilih barang terlebih dahulu yaitu misalnya RTX 4080, stoknya 10. Kita tambah barang lagi. Nah, di sini bisa lebih dari 2 ya untuk menambah barang. Yang kedua itu kita gaming, kita 10 juga. Untuk tanggalnya untuk ini aja hari ini. Untuk suppliernya wait, itu PT Idas Force. Misalnya keterangannya apa ini di sini? Barang. Lalu di sini kita pengajuan yaitu kirim. Nah, di sini akan muncul ya si riwayat barang masuk. Kenapa di sini masih ada menunggu super admin? Karena di sini harus super admin harus menyetujui dulu terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dihapus juga misalnya tidak jadi menambah barang masuk. Lalu di barang keluar juga sama ya,
alurnya seperti barang masuk juga. Nah, di barang masuk ini nanti dijelaskan oleh teman saya untuk menyetujui si barang itu akan masuk. Nah, di sini ada laporan stok saat ini. Di sini terdapat 15 barang yang terlihat di bagian dashboard dan beberapa kategori, harga, nilai stok, dan minimal stoknya berapa. Nah, ini stoknya 3, yang merah-merah ini karena sudah di bawah 5 ya, nanti akan tampil di bagian dashboard. Untuk laporan masuk juga tampilannya seperti ini, nanti menampilkan seluruh laporan barang masuk, bisa pilih dari tanggal berapa ke tanggal berapa juga. Dan di sini bisa ekspor Excel dan ekspor PDF, contohnya ekspor PDF ya. Nah, seperti ini nanti contoh laporannya ketika di ekspor PDF. Lalu di bagian keluar ini sama ya, sama kayak barang laporan masuk, kita pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu ekspor saja, nanti akan muncul di sini. Lalu riwayat mutasi di bagian ini menampilkan jumlah barang masuk ataupun keluar ya. Di sini sudah lengkap. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya untuk menyetujui si barang masuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Radiansyah telah menjelaskan terkait peran dari staf gudang. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait peran dari admin gudang ya. Di sini kita masuk saja ke halaman admin gudang. Di sini kita login dulu, yaitu superadmin@gudang.com. Nah, baik, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Radiansyah sebagai staf gudangnya. Nah, di sini ada beberapa halaman yang bisa diakses oleh admin gudang, seperti total barang, total kategori, stok masuk dan stok keluar. Untuk aktivitas stok dari 7 hari terakhir ini nanti bisa terjadi sendiri ya dari aktivitasnya dari setiap sistem ini aja. Untuk peringatan stok tadi sudah dijelaskan juga oleh Muhammad Radiansyah bagaimana data yang ditampilkan di sini adalah data-data dari barang yang memang jumlah stoknya sudah kritis atau bisa dibilang sudah hampir habis gitu kan ya. Untuk mutasi terakhir di sini lebih ke kayak riwayat mutasi saja sebenarnya sih. Nah, untuk admin gudang di sini ada beberapa halaman fitur yang bisa diakses ya. Mulai dari manajemen barang di sini. Nah, ini itu lebih ke kayak beberapa barang-barang yang emang tersedia di gudang ini gitu kan ya. Nah, mulai dari AMD dan lainnya gitu kan ya, dari komponen PC lainnya gitu kan. Nah, nanti bisa masukkan di sini oleh si admin gudang gitu kan ya. Apabila nanti ada pengajuan untuk menambahkan barang baru gitu kan ya, komponen baru, nanti bisa lewat dari si admin gudang tersebut. Nah, untuk kategorinya di sini tadi sudah dijelaskan juga, ada motherboard, PC gaming, beberapa komponen yang lainnya juga ada. Lalu untuk satuan ya, di sini tuh satuan tuh lebih ke kayak barang ini tuh ada dalam berapa unit gitu kan ya, gitu loh. Lebih ke kayak satuan unit barangnya gitu kan ya. Nah, nanti bisa ditambahkan juga, bisa dihapus, bisa diubah juga, itu kan sama seperti yang kategori dan manajemen barang juga itu kan ya. Bisa dihapus dan bisa diedit juga, bisa ditambahkan juga gitu kan ya, gitu. Nah, untuk laporan barang masuk dan keluar di sini lebih ke kayak tadi ya, karena memang tadi Muhammad Radiansyah setelah mengajukan pengajuan barang masuk ya, gitu kan ya. Di sini terdaftar yaitu Nvidia GeForce RTX 4080 atau komponen PC-nya itu kan ya, sama PC gaming entry level. Itu menunggu approval dari admin gudang gitu kan ya. Gitu loh. Nah, untuk barang keluar juga sama. Nah, di sini ada laporan stok, laporan masuk, dan laporan keluar serta riwayat mutasi juga ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, di sini peran dari admin gudang di sini gitu kan ya, sebagai
approval dari level pertamanya gitu kan ya, approval pertamanya dulu gitu kan ya. Jadi eh, sebelum si ini ya, setelah si staf gudangnya melakukan pengajuan gitu kan ya, maka pengajuan tersebut nanti akan ditujukan ke admin gudang, yang dimana nanti admin gudang ini bisa mengecek dulu gitu kan ya, barang masuk tuh apa aja gitu kan ya. Nah, di sini untuk opsi untuk penyetujuan atau penolakannya itu untuk level di sini itu nanti akan saya jelaskan. Nah, kita bisa milih untuk disetujui atau ditolak. Nah, kita coba dulu untuk disetujui ya. Nah, untuk konfirmasi approvalnya di sini terlihat disetujui gitu kan ya. Nah, maka nanti di riwayat pengajuannya nanti akan terlihat ada notifikasi barang masuk di sini ya. Nah, tapi gitu kan ya, untuk pengajuan ini belum sepenuhnya final, belum sepenuhnya final disetujui. Jadi untuk pengajuan itu kita harus menunggu persetujuan juga dari pihak pimpinan atau pihak ownernya gitu loh. Pihak ownernya itu. Nah, untuk pihak ownernya itu nanti memang akan dijelaskan dan diperankan oleh Muhammad Azhar gitu kan ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada juga untuk halaman yaitu manajemen user, yang dimana kita bisa mengelola terkait siapa saja yang bisa mengakses ini ya, sistem aplikasi ini dengan sistem informasi aplikasi ini gitu kan ya. Terkait di sini ada admin gudang, staf gudang, dan pimpinan gitu kan. Memang baru ada 3 peran gitu di sini tuh gitu loh. Nah, baik, mungkin itu adalah alur terkait peran dari admin gudang ya. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Azhar sebagai pimpinan gitu kan ya. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Ilham sudah memberi waktunya saya, sudah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan sebagai pimpinan ya, peran sebagai pimpinan. Oke, di sini bentar. Oke. Oke. Di sini saya akan masuk sebagai pimpinan. Nah, untuk halaman dashboard ini kita bisa lihat yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rahadiansyah dan Ilham ya. Nah, di sini untuk yang di bagian dashboard, sebelumnya kan kalau yang di bagian staff itu di sini kan ada penjelasan bahwa barangnya tuh kurang dari 5 tuh nanti ada pemberitahuan bahwa barang itu kritis atau kekurangan stok ya. Nah, kalau di pimpinan ini kita bisa lihat apa? Kita di sini bisa melihat menunggu approval atau barang masuk tersebut ya. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu di sini ada mutasi terakhirnya. Nah, untuk di bagian ini itu halaman laporan stok. Nah, bisa dilihat karena sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rahadiansyah ya. Lalu di sini ada laporan stok masuk barang-barangnya, dan di sini juga bisa difilter ya. Lalu ada laporan keluar dan riwayat mutasi barang ya. Nah, sekarang kita akan ke approval final atau persetujuan barang masuk ya. Nah, di sini kan kalau untuk barang masuk itu ada yang disetujui atau yang ditolak ya. Nah, kita coba dulu yang disetujui barangnya. Kita setujui. Oke. Nah, di riwayat pengajuan ini barang yang masuk tersebut sudah disetujui oleh pimpinan. Jadi alurnya itu dari staf gudang dulu, lalu ke super admin untuk pengajuan barang tersebut, lalu di akhir ada approval final dari pimpinannya atau ownernya. Oke. Nah, di sini kita ke riwayat administrasi. Nah, di sini bisa dilihat ada barang yang masuk ya, yang in. Ada Nvidia GeForce RTX 4080 Super dan PC gaming entry level ya. Nah, di sini bisa lihat jumlahnya sama seperti sebelumnya, yaitu 10 dengan harga satuannya 30 juta rupiah, dan untuk stoknya itu adalah 18 dan 15 stok akhir ya.
Oke, mungkin seperti itu. Aduh. Oke. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan kepada rekan saya yaitu Ilham. Terima kasih. Nah, baik ya. Terima kasih kepada Muhammad Nazar telah menjelaskan terkait peran dari pimpinan ya. Terima kasih. Nah, jadi itulah alur sistem dari aplikasi dari project sistem inventaris gudang sederhana ini gitu kan ya. Memang masih beberapa banyak kekurangan yang dimana mungkin bisa saja gitu kan ya untuk peran demand-nya itu demand terkait supply atau enggak barang keluarnya gitu kan ya gitu loh. Itu bisa saja mungkin ditambahkan ke pihak ketiga gitu kan ya. Tapi kenapa kita pakai staf gudang sebagai peran sebagai demand-nya itu gitu kan ya. Itu lebih ke penyesuaian terkait ini aja sebenarnya sih aplikasi sistem sederhananya aja gitu kan ya. Karena kita tidak mau membuat yang sistem yang terlalu rumit juga gitu kan ya, jadi kita gunakan saja staf gunanya itu sebagai demand. Akan tetapi jika nanti memang akan diaplikasikan itu atau akan diimplementasikan ke project nyatanya, mungkin saja kita bisa menambahkan terkait pihak ketiga atau mungkin peran yang selanjutnya gitu kan, peran yang keempat yaitu mungkin dari pihak e-commerce gitu kan, yang dimana nanti bisa saja dari pihak e-commerce-nya itu bisa mengajukan lebih ke kayak mengajukan pengen nama barang ini nih gitu kan ya buat gudang saya tuh kan, pengen nama apa sih, atau enggak pengen ngirim gudang apa sih, pengen ngirim barang ini nih buat ke gudang ini, ke gudang kita gitu kan gitu. Nah itu jadi memang untuk pihak yang ini ya, untuk pihak yang ketiga ini gitu kan, atau bisa dibilang pihak peran yang keempat ini gitu kan ya, memang tidak kita implementasikan di project ini gitu kan, karena memang kita lebih ke penyederhanaannya aja gitu kan untuk aplikasi ini gitu kan ya, karena memang dari judul aplikasinya saja sudah seperti sistem inventaris gudang sederhana gitu kan gitu. Baik, mungkin cukup sekian terkait penjelasan dari tugas besar dari mata kuliah pemrograman framework ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari project ini dan dari kesalahan yang dari kata-kata kami. Terima kasih, dan juga terima kasih juga terhadap Muhammad Radiansa dan Muhammad Raza telah ikut menjelaskan juga dengan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.